Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Okay, welcome again to my channel. Today, like my video, paham Al-Quran ya. There are four surah is Al-Arab, An-Nasyr, Al-Kafirun, and Al-Kausar. First, from Al-Haq ya. Yes, using bahasa for make it clear. Okay, di sini Ana bakal bacain dulu surahnya dan artinya ya. Nanti Ana jelasin juga per ayat ya, tapi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca billahi wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasalah dia. Ma'alna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Sayasla naran kelak dia akan memasuki api yang bergejolak atau neraka. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya, begitu pula istrinya pembawa kayu bakar atau penyulut. Biji diha hablum min masad. Di lehernya ada tali sabut yang diikat. Oke. Pertama dari ayat yang pertama nih. Maksud tuh ayat ini Allah tuh menyatakan kalau menyatakan kebinasaan Abu Lahab ya karena sikap dan perbuatannya yang musuhi Nabi Muhammad SAW. Yang ayat kedua, ma'alna malu wa ma kasab. Maksudnya tuh harta, kekayaan dan usaha Abu Lahab itu tidak akan bisa atau nggak bakal bisa menyelamatkan dari azab Allah. Dan ayat yang ketiga, saya selanya orang talhab. Maksudnya tuh Abu Lahab tuh bakal dimasukkan ke dalam api neraka yang benar-benar nyala, neraka jahanam lah, sebagai balasan perbuatan. Yang ayat 4, pemuratuhu hamalatul hatab. Istri Abu Lahab juga mendapatkan hukuman karena ikut membantu dan mendukung kejahatan Abu Lahab terhadap Nabi Muhammad. Kelima, Fiji dan siksanya digambarkan dengan tali leher yang dibentuk hinaan dan balasan dosa. Maksud dari surat ini tuh pokoknya Allah tuh mengancam Abu Lahab dan istrinya karena sangat mencintai Muhammad, maka dan kedudukan tidak bisa menyelamatkan dari azab Allah. Yang terakhir menegaskan bahwa pemusnahan terhadap kebenaran berakhir dengan kebinasaan. Lanjut saja ke berikutnya. Ke surat berikutnya ya. Itu Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan dari Allah dan kemenangan. Waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bersabdalah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha penerima taubat. Maksud dari ini ayat 1-3 nih, pertama ayat 1 ya, Allah memberi pertolongan dan kemenangan kepada Nabi Muhammad dan umat Islam saat perang. Itu yang kedua, aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Setelah kemenangan itu banyak orang masuk Islam secara berkelompok, banyak batu orang masuk Islam secara berbondong-bondong. Itu yang ayat terakhir ayat 3, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Allah itu memerintahkan Nabi Muhammad untuk bersyukur, bertasbih dan memohon ampun kepada Allah. Jadi kita diperintahkan
Agama itu memerintahkan untuk kita agar pasti kepada Allah, syukur dan minta ampun kepada Allah karena Allah itu maha penerima taubat. Maksudnya tuh dari surat ini tuh uh, kemenangan Islam waktu Mekah adalah pertolongan Allah, penyebaran 14 sukses. Umat Islam diperintahkan tetap rendah hati, bersyukur dan banyak istighfar. Oke, lanjut ke surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kau sembah. La tum'abiduna ma la tum'abiduna ma. Aku juga kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidun ma'abattum. Aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kau sembah. Wala tum'abiduna ma'abudu. Kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum baru. Untukmu agamaku dan untukku agamaku. Ini bakal jelasin ya. Nah, itu lihat pertama tuh Nabi itu diperintahkan untuk menyampaikan sikap tegas kepada orang-orang kafir. Jadi ya disuruh tegas gitu, sikap tegas kepada orang kafir. Oh, yang kedua lah ta'budun. Nabi menegaskan bahwa beliau tidak menyembah apa yang mereka sembah. Ini ayat ketiga. Orang-orang kafir juga tidak menyembah Allah yang disembah Nabi. Ayat 4. Nabi tidak akan pernah mengikuti ibadah dan keyakinan mereka. Dan yang ayat 5, perbedaan keyakinan tidak bisa disatukan atau dicampur. Lanjut ayat terakhir. Islam itu mengajarkan keteguhan iman sekaligus toleransi tiap orang tentang agama masing-masing. Maksud dari surat ini tuh menegaskan bahwa keteguhan akidah Islam itu tidak boleh mencampur adukan ibadah dan keyakinan yang lain, dan ini juga mengajarkan kita toleransi tanpa mengorbankan iman. Lanjut ke surat terakhir yaitu Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu Nabi Muhammad nikmat yang banyak. Sholli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mencimu dialah orang yang terputus dari rahmat Allah. Itu dari ayat pertama ini Allah memberi Nabi Muhammad nikmat yang sangat banyak, termasuk kemuliaan dan rezeki. Kedua tuh sebagai bentuk bersyukur, Nabi diperintahkan memberikan sholat dan berkurban. Jadi kita juga disuruh sholat dan berkurban. Dan yang ketiga, orang-orang yang membenci Nabi justru akan terputus dari rahmat Allah atau kebaikan dan kemuliaannya. Maksud dari surat ini tuh Allah memberi Nabi Muhammad nikmat yang sangat banyak, atau itu Al-Kautsar ya, dan juga Al-Kautsar itu ayat selanjutnya. Habis itu perintah untuk bersyukur dengan sholat dan berkurban. Yang terakhir, orang yang membenci Nabi justru akan terbaiknya. So, mungkin maybe that's all from me. But if I have some mistake when explain this surah or when I make this video, I apologize. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.